Kak. Halo, halo. Perkenalkan, saya Ceriska Bintang dan teman saya Cici Kumali. saat ini kami dari mahasiswa Universitas Kelabat, mata kuliah entrepreneurship. Kami ingin menanyakan sesuatu pertanyaan-pertanyaan kepada Kak dalam usaha Kak yang Kak jalani. Ya, Kak, pertanyaan kami yang pertama di sini, boleh Kak Ronald jelaskan awal mula dalam merintis usaha ini apa saja sih faktor-faktor atau inspirasi Kakak dari mana dalam menjalankan? Oke, terima kasih buat pertanyaan. Terima kasih buat para mahasiswa yang boleh menjadikan saya membagikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Saya Ronald Manopo, saya owner dari Avocado Tree Cafe, dan sekarang sudah beberapa usaha yang dibawa Avocado Tree Cafe, jadi sudah dinamakan ATC Group. Nah, usaha yang pertama itu yang dirintis itu cafe tahun 2018. Nah, kenapa saya mendirikan cafe dan namanya Avocado Tree Cafe? Sekali lagi itu karena ada di dekat pohon alpukat. Jadi sekali lagi kalau misalnya mungkin ada pohon kelengkeng, pasti diberi nama Kelengkeng Tree Cafe. Nah, yang menjadi sumber inspirasi kenapa saya ingin membuat cafe, yang pertama itu karena ada satu wanita yang menjadi inspirasi saya secara ekonomi, finansial. Dia sama dia orang kaya tapi dia tak gengsi dan tidak gengsi, tidak malu. Apalagi antar-antar panas-panas, dingin-dingin. Betul tuh kalau misal orang-orang sekarang apalagi cewek-cewek pasti bergengsi. Nah, betul kali. Abis itu karena dia jadi sumber inspirasi saya dalam membuka usaha ini. Pertama, usaha ini cuma sama delivery juga, delivery sampai di Huk-Huk, sampai di ujung-ujung Taraita Kemaratas. Tapi lama-kelamaan Iya, begitu puji Tuhan boleh dipercayakan membangun cafe dari 2018 itu. Habis itu dan puji Tuhannya lagi beberapa tahun kemudian sudah ada usaha catering. Itu dimulai karena corona. Cafe pada waktu itu polisi suruh tutup toh. Polisi tutup dan puji Tuhan buka jalan di catering. Betul. Nah, tahun berikutnya pada usia yang ke-21 tahun, pada bulan September mulai lagi kita usaha kacamata fotokromi. Betul toh? Dulu itu paling laris sekali. Apalagi jual di Lamongan. Karena orang Lamongan tahu toh, yang penting kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Betul toh? Dan puji Tuhannya lagi sudah 1 tahun ini genap bulan September, genap ini tanggal 21, dan puji Tuhannya lagi kalau misalnya mau hitung-hitung 1.500-an bisnis. Bayangkan itu, kalau bukan Tuhan, yang pasti sumber segala-galanya itu Tuhan. Dan puji Tuhannya lagi, apalagi Kak pada saat ini masih muda. Betul. Mendorong teman-teman kita yang akan menonton video ini. Betul. Yang penting jangan malu, jangan gengsi. Karena mau makan tuh gengsi nggak mungkin toh. Gengsi nggak akan pernah membuat orang dapat berkat ini, dapat itu, betul toh. Dan puji Tuhannya lagi bukan cuma sampai di situ. Ada mau buka usaha. Ini so buka baru minggu lalu udah buka usaha pencucian motor. Mudah-mudahan berjalan lancar. Pasti. Selanjutnya kan kita tahu di wilayah Lamongan ini banyak usaha yang sama seperti Kak yang Kak jalani. Betul. Terus apa yang membedakan usaha ini dengan usaha-usaha orang lain? Betul sekali, banyak sekali usaha-usaha yang sama. Tetapi sama seperti pepatah, sekalipun usaha sama, berkat itu yang atur yang di atas. Ya, betul loh. sekali. Sekalipun orang so berusaha sekuat mungkin, kalau misalnya di atas tidak izinkan, Tetap tidak akan terjadi. Nah, yang membedakan, yang the one and only otomatis itu penyertaan Tuhan. Tidak mau sok rohani, tapi hal yang luar biasa yang betul-betul saya alami. Yang membedakan usaha saya dengan usaha orang lain itu yang pertama itu yang pasti penyertaan Tuhan. Nah, bukan cuma sampai di situ, sama seperti firman Tuhan bilang begini kan, berdoa dan bekerja. Kalau orang cuma minta penyertaan Tuhan untuk pelayanan biasa ke orang lain, mana mungkin ada orang mau beli itu? Yang otomatis saya terapkan, ini prinsip yang paling penting dalam kita berusaha ini. Kenapa sepertinya berbeda daripada orang lain? Kita cuma terapkan itu tomat. Apa itu tomat? Itu tolong, maaf dan terima kasih. Kalau misalnya dalam usaha pasti ada hal-hal yang tidak ada yang sempurna pasti kan ya. Orang melayani orang tidak ada yang sempurna. Sekalipun orang emosi, orang kan layani customer itu ada yang tidak sabar, ada yang sabar. Lebih betul.
ada yang memang, hei kita mau suka sekarang, bagaimana orang mau menanggapi itu? Orang apakah orang mau hadapi lagi dengan emosi, betul toh? Yang membedakan yang kedua itu servis, pelayanan kita, senyum kita, betul toh? Yes. Biarpun itu kecil tapi itu yang sangat Betul, sangat-sangat membawa dampak yang luar biasa, Besar. betul toh? Berikutnya ini apa strategi kakak untuk mempertahankan pelanggan setia kakak yang dari dulu itu sampai sekarang, dan bagaimana sih cara menarik pelanggan baru nih? Oke, strategi yang paling penting itu dalam orang melayani, itu yang paling utama. Terus, sekalipun orang pelayanan kepada orang pelanggan itu bagus, tapi kalau orang kasih pada orang makanan yang tidak enak, hal-hal yang tidak enak, betul toh? faktor utama. Faktor utama itu kalau misalnya orang serta nyaman dengan DP pelayanan, DP rasa, makanan. betul, orang pasti akan sekalipun jauh, Tetap dorong order. tetap orang ada di sini. Oh, Kita be pelanggan itu malah ada yang di Kayu Watu, bayangkan Jo, lamongan Kayu Watu. Dorang kenapa dong datang? Karena dong enak di sini, nyaman di sini, betul toh? Faktor itu. Nah, untuk mempertahankan yang pasti rasa dari apa yang orang berikan, rasa dari orang servis apa yang orang sajikan, itu yang paling utama. Dan untuk mempertahankan, strategi untuk mempertahankan dan juga memanggil pelanggan baru. Nah, simpelnya begini. Kalau misalnya orang-orang yang sudah jadi pelanggan lama yang sudah nyaman di sini, sekalipun jauh dorong datang, dong serasa makan di sini enak, otomatis dorong mulu pasti. Betul toh? Apalagi anak-anak muda sekarang, Mulis kamu nongkrong di mana? Pasti ya, pelanggan lama kan rekomendasi, betul toh? Pergi di sini. Betul toh, sama seperti usaha catering. Menarik pelanggan yang baru, yang pertama otomatis ini media sosial, dan yang pasti kembali lagi kualitas rasa. Dari pelayanan dari Kak Ronald, apakah ada pelanggan yang pernah mengeluh? Otomatis dalam usaha apapun orang lain kan berbeda-beda, orang lain punya sifat yang berbeda-beda, dan sekali lagi tidak ada usaha yang sempurna. Pasti akan ada pelanggan yang komplain, akan ada pelanggan yang tidak merasa puas dan mengeluh. Itu otomatis ada. Seperti yang sudah katakan tadi, bagaimana penanganan Kak Ronald terhadap hal tersebut? Dan kembali lagi, cara menangani pelanggan yang merasa tidak puas, pelanggan yang merasa kurang dalam servisnya. betul ya. Cara yang pertama otomatis kalau misalnya sebagai yang kita alami, contoh Jo, usaha kacamata ya, usaha kacamata, banyak sekali orang yang tidak sabar dan komplain, kita coba order ini hari, kenapa belum ada? Betul toh, karena kita coba di Jakarta, otomatis orang sekarang suka-suka cepat. Otomatis sekarang suka cepat, apalagi soal mata. Kita pakai mata minus ini, kita suruh menjauh ini. Kenapa kita semua malam-malam ini ya balia. Cepat juga, karena bilang 1-2 hari. Nah, apalagi di masa sekarang, PPKM, pasti ekspedisi. Tidak semudah seperti Betul. Kalau misalnya orang tulis di sini mau sampai tanggal 13, otomatis kita semua percaya. Tetapi tidak tahu tuh ada kendala-kendala di perjalanan. Betul, pasti akan tertunda beberapa hari. Nah, untuk mengatasi itu ya minta maaf, say sorry. Kalau misalnya orang tidak mau say sorry begitu, pelanggan mungkin akan lebih marah-marah, betul kan ya? Pemikirannya beda-beda. Nah, betul. Tetapi untuk mau bilang minta maaf juga ada dampak. Pasti ada yang, lu tuh mau cancel Jo. Nah, itu yang harus orang terima. Karena ada sebab, ada akibat, betul toh? Yang pasti minta maaf lah, itu yang paling penting. Kak, pertanyaan selanjutnya nih, dalam usaha Kak ini promosi apa saja sih yang Kak Ronald gunakan? Terus apa itu efektif? Oke, promosi kalau misalnya di zaman sekarang yang paling efektif dan otomatis sangat-sangat efektif yaitu media sosial. Betul toh? Siapa yang ada handphone sekarang? Malahan anak-anak SD, nenek-nenek ada handphone, betul toh? Dan pertanyaannya, siapa yang ada Facebook? Siapa yang nggak pakai internet? Dan yang paling efisien untuk mempromosikan usaha, media sosial, entahkah itu Instagram, entahkah itu Facebook, di grup-grup atau apa, otomatis sangat-sangat efektif. Daripada terus coba sebar brosur begini-begini, itu kan capek, makan waktu. 1 menit saja berarti Betul, langsung dikirim sudah banyak orang yang lihat, betul toh? Itu yang paling efektif. Terus Kak Ronald, apakah ada pendapatan lain? Untuk
sekarang pendapatan lain belum ada. Terus Kak, apa yang menjadi sumber daya dari usaha Kak Ronald ini? Oke, yang menjadi sumber daya otomatis yang bikin usaha ini selalu lancar, otomatis ada pekerja di dalamnya. Betul. Karena kalau misalnya kita mau kerja pasti kewalahan, kebablasan, banyak sekali pelanggan yang marah, betul toh? Betul sekali. Abis itu ada buah-buahan. Karena kita di cafe itu paling laris, paling best seller itu buah, salad buah, es buah, mau bikin rujak buah, itu Budayanya buah. sumber dayanya buah pastinya. Dan Kak, siapa yang menjadi partner penting bagi Kak Ronald dan seperti apa bentuk kerjasamanya? Oke, ketika proses terjadi ada bentrok di dalam. Tapi puji Tuhannya ketika kita tetap memilih untuk survive, ternyata Ada orang di balik itu. ternyata orang tua sendiri yang menjadi partner. Dari situ kita dapatkan buah-buah. Kadang apa ya? Orang kasih gratis, betul toh? Karena orang tua, apalagi orang tua lihat, ini tapi anak ini sungguh berkembang, ini pasti dorong support, lebih mendorong. Abis itu otomatis salut orang ada di lingkungan yang mendorong orang dapatkan sahabat, teman-teman yang betul-betul support orang, betul toh? Karena orang nggak bisa berdiri sendiri, otomatisnya begitu. Yang ke pertanyaan selanjutnya ini, apa biaya produksi sudah cukup efisien bagi Kak usaha ini? Pasti sudah sangat efisien. Nggak mungkin kalau orang mau berusaha, orang tidak dapatkan keuntungan. Malah Terus orang mau lanjutkan usaha itu. betul. Nggak mungkin ada orang yang mau buat usaha mati-matian kok rugi terus, betul toh? Malahan DP pengeluaran besar daripada DP masukan. Betul, yang pasti untuk usaha yang sedang berjalan ini, usaha ATC Group sudah sangat-sangat efisien. Terus pasti biaya apa yang paling Kak perhatikan di situ? Oke, soal biaya yang diperhatikan dalam usaha ATC Group, otomatis bayar orang kerja, betul toh? Jasa, dorong pelelah, nggak mungkin orang cuma mau cuek, nggak mau bayar, betul, langsung viral, ini Ronald Manopo ini gitu. Otomatis itu biaya orang kerja, habis itu transportasi, bensin dan sebagainya. Otomatis juga karena segala sesuatu membutuhkan internet untuk promosi, IndiHome, kuota. Habis itu yang paling utama itu listrik pasti, karena segala sesuatu membutuhkan listrik. Untuk saat ini cuman itu yang biaya yang kita fokus akan diperhatikan. Terus Kak, pertanyaan terakhir yang ingin kami tanyakan yaitu apa rencana jangka pendek maupun jangka panjang terhadap usaha yang Kak jalankan? Oke, yang pasti orang dalam mengelola usaha harus ada visi di depan. Karena tidak mungkin orang mengelola usaha kalau ada tujuan. Untuk jangka pendek dan jangka panjang, puji Tuhannya jangka pendek untuk sekarang terwujud. Contoh pertama itu Avocado All Shop, jual kacamata. Pertama cuma online belum ada yang ready, dan puji Tuhannya perencanaan ini sudah berhasil. Sementara dijalani. So ada frame-frame yang banyak sekali. Jadi kalau misalnya betul, nggak usah mau tunggu. Tapi bilang kalau misalnya Monis kamu datang nih kacamata, langsung jual. Kenapa so ada di sini? Nggak usah mau tunggu lama. Nah, itu jangka pendek dan puji Tuhannya lagi. So ada perencanaan, abis ini kita mau bikin usaha pencucian motor dan itu sudah jalan 1 minggu. Dan puji Tuhannya biar cuman dong dia benci motor cuma ada 1-2 untuk hari-hari. Itu kan untuk pembukaan so luar biasa. Orang so kenal lewat media atau orang promosi lewat Facebook, orang so kenal. Abis itu jangka panjang, puji Tuhannya lagi kalau Tuhan kehendaki, saya dan bersama keluarga papa mau bikin usaha buka tanpa kos, dan itu pun sejalan, masih sementara membangun, membuat 2 lantai, dan itu jangka panjang yang sangat-sangat menjanjikan. Apalagi usia semakin tua, orang tua semakin tua, nggak mungkin terus mau kuat-kuat bekerja toh, sekalipun orang tua yang gak aku bantu di kita. Tapi untuk jangka panjang kalau ada kos, sekalipun cuma duduk-duduk, ada pendapatan tiap bulan tanpa kerja keras. Betul sekali. Pada saat ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Kak berikan kepada kami berdua.
Oke, terima Semoga Tuhan kasih. memberkati usaha Kak. Pasti. Kedepannya di Batan Berhati. Terima kasih Kak. Thank you sudah beri kesempatan diwawancarai. Semoga topik pembicaraan bisa jadi motivasi bagi for orang lain. Betul menimpa teman-teman. Sukses for usaha. Tuhan pasti berkati. Sama-sama. Itulah wawancara kami kepada owner dari Avocado Tree Cafe yang sekarang sudah grup yang sudah banyak Iya. ya Kak. Sekian dari kami.